Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, para sahabat dan ibu bapak sekalian rahimakumullah, mari kita melanjutkan ngaji kita pada pagi hari. Terlebih dulu kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita akan memasuki Al-Aridis Salif, penggoda yang ketiga terhadap upaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Setelah yang pertama urusan rezeki, yang kedua urusan khotroh, lintasan dan ketakutan hidup, maka yang ketiga adalah al-qada'u wa wurudu anwa'ihi, tentang yang menyangkut sikap kita terhadap qada wa wurudu, dan juga bagaimana kita memandang, menerima qada itu, anwa'ihi, dan bermacam-macam bagaimana implementasi qada. Ini penting untuk kita bahas sesuai dengan Imam Ghazali, karena memang ini seringkali yang justru menjauhkan kita dari Allah, yang diawali dari orang yang tidak menerima qada. Itu biasanya adalah dia mengeluh, dia tidak bisa menerima keadaan, bahkan sampai protes kepada Allah. Nah, karena itu qada itu pada prinsipnya adalah sesuatu yang ditetapkan sejak zaman azali, yang Allah sudah menentukan A, B, C, D, posisinya apa, rezekinya seberapa, dan dalam keadaan dapat jodoh di mana, di kota mana, semuanya itu setelah ditentukan oleh Allah. Wujud dari qada itu adalah takdir. Takdir adalah wujud dan hasil dari apa? Dari qada Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita mulai. Wa qallal mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'ana bima bi ulumiyya fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama kifayatuhu fir ridha bihi fa'alaika antarda bi qada'illahi azza wa jalla wa dzalikal amroy. Wa innama kifayatu fir ridha bihi, dan maka dengan demikian sesungguhnya engkau harus mencukupkan, mengoptimalkan ridhonya atas bihi, qadha Allah itu. Fa'alaika antardo, maka dengan demikian maka wajib bagimu tardo, ridho, bi qadha ilahi azza wa jalla, terhadap qadha Allah itu. Mengapa? Karena itu badzalikal amroin, untuk dua hal. Mengapa kita harus menerima qada itu? Karena dua hal. Apa? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, akhaduhuma litafruhul ibadah. Orang yang qada diterima dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, litafruhil lil ibadah, maka dia akan bisa lebih fokus beribadah, lebih tenang beribadah, lebih konsentrasi beribadah. Li'annaka idza lam tadabil qadai fatakuni mahmuman
mazhulan al-qalbun abadan. Karena apa? Li'annaka jikalau kita semua lam tardo, tidak ridho terhadap keputusan Allah, bil qadai, dengan qada Allah itu, fatakuna, maka keadaan kita itu mahmuman, maka kita akan apa? Maka dalam kondisi gundah, mazhulan, mazhul, sedih, ya. Al-qalbun, di dalam hati kita abadan, selamanya. Bapak Ibu sekalian, inginnya begini, ingin jadi ya katakan musimnya mau pemilu, ingin jadi anggota DPRD 1, ternyata nggak terpilih. Jangan mazhul, ya. Jangan mahmuman, jangan sedih. Karena Allah sedang menyayangi kita. Kalau kita dijadikan anggota DPRD tingkat 1, ya katakan di Jawa Barat, katakan, maka dengan demikian jangan-jangan kita malah lupa kepada Allah. Tidak dijadikan kita anggota DPRD sesuai dengan keinginan kita, itu adalah cara Allah untuk menyayangi kita. Kalau kita semua tidak rela atas apa yang kita inginkan, pikiran kita, tenaga kita, ya tidak tenang. Bagaimana kita akan bisa beribadah? Nah, ini dengan demikian kita harus menerima qada Allah. Bi annahu lima kana kadza wa limadza yakunu kadza. Lantaran apa engkau akan mengatakan, ya ini apa, mengapa, bagaimana, kok tidak berhasil. Setiap malam tidur itu melihat langit-langit, ngelamun, dan itu bisa sampai terjadi dia protes pada Allah. Ya Allah, saya sudah menghabiskan uang miliaran, kok nggak jadi? Gimana uang saya itu? Bagaimana cara mengembalikan itu? Maka itu dipikir setiap saat, sehingga dengan demikian dia tidak fokus beribadah. Itulah orang yang tidak menerima qada Allah. Fa idza staghallal qalbu bisa imin hadil humum, maka engkau jika terus risau, terus sedih, dan semua ini akan resah, maka dengan demikian kaifa yatafarru ibadah, bagaimana Anda akan bisa tenang, bisa khusyuk beribadah. Jadi dengan demikian, orang yang menerima qada Allah, fungsi, the ultimate goal-nya, the impact psikologinya adalah kita bisa beribadah dengan tenang. Ini adalah cara Allah menyayangi kita, karena Allah belum mengabulkan di tempat itu, insya Allah Allah akan mengabulkan di tempat lain. Nah, maka dengan demikian, salaka ilal qalbu wahidan, padahal hati kami itu satu, ya. Waqad malak tahu minal humum, dan sesungguhnya engkau telah memenuhi hati yang satu itu penuh dengan kegelisahan. Wa makana wa mayakunu, maka dengan demikian sedang engkau akan selalu terjadi, mikir terus, uangnya habis, ya. Dan bayangannya sudah indah-indah. Maka dengan demikian, ini adalah Anda itu akan dipikirkan makana wa mayakunu min amrid dunya, maka dengan demikian seluruh pikiran Anda, kita semua itu adalah terpenuhi dengan urusan dunia. Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadahnya keter, ibadah nggak fokus karena tidak bisa menerima qada Allah. Maka dengan demikian, fa ayyu mawdhi'i bibaqiya fihi lidzikrillah. Mana mungkin Anda akan berzikir kalau pikiran Anda itu dunia, nyesali, ingin terus, ya, tidak bisa menerima qada Allah wa ibadatihi, dan engkau bagaimana bisa beribadah
Wa fikril akhirah, dan bagaimana Anda akan berpikir mempersiapkan akhirat. Sulit. Orang yang tidak menerima qada, maka dengan demikian dia akan sulit mempersiapkan pikir pada Allah, ibadah, dan mempersiapkan akhirat. Walaqad sadaqa Syakikun rahimahullahu haitsu qala, maka benarlah apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Syakik rahimahullah. Beliau mengatakan, in khasrotal umuril madiyati wa tadbiril ayat qad dhahaba bi baghati sa'atika hadhihi. Barang siapa yang menyesali terhadap masa lalunya dan selalu merencanakan urusan masa depannya, sungguh telah membuat hilang keberkahan waktumu itu, karena waktunya itu tidak bisa menerima qada Allah terhadap masa lalu sudah ditentukan oleh Allah, terhadap masa datang telah ditetapkan sejak zaman azali terhadap apa yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini adalah orang yang betul-betul sangat merugi. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah agar kita lebih tenang, lebih untuk bisa istiqomah, konsentrasi, khudur mutmainah atau tumakninah di dalam beribadah. Wasani, yang kedua, wasani minal amroini khataru ma fi sukhti min ghadabi ta'ala, orang yang tidak bisa menerima dari apa yang telah diputuskan Allah, maka dengan demikian dia akan khataru ma fi sukhti, akan menerima sebuah kemarahan min ghadabillah, dan itu akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, jangan protes terhadap keadaan. Kita semua diprotes terhadap rezeki yang telah diputuskan oleh Allah. Kita semua tidak boleh geremeng bahasa Jawanya. Piye Gusti Allah itu, aku sudah ngene lho, kok masih pikir ngene lho. Kok lali ya karena janjimu ya Allah. Jenengan itu dos enggak boleh. Orang yang gereneng itu, yang ngomel terhadap keputusan Allah, tidak boleh, karena bisa jadi ujungnya justru ada. Maka dengan demikian, ini ada satu cerita. Sesungguhnya kami telah diriwayatkan dalam satu khabar bahwa zaman dulu, karena Rasulullah itu adalah khatamun nabiyin Rasulullah, maka pada saat itu ada, sebelum-sebelumnya ada para sebagian nabi itu mengeluh tentang berbagai perkara yang diperolehnya, ya, minal makruhi illallah ta'ala, berupa sesuatu yang tidak disukai kepada Allah. Nah, terhadap nabi seperti ini, kemudian apa yang disampaikan Allah Subhanahu Allah Ta'ala ilahi askuni walastu bi ahli dhamin wala syakwa. Kemudian Allah berkata, apakah engkau mengeluhkan aku, padahal aku tidak layak dikecam dan tidak layak dikeluhkan. Walastu bi ahli dhamin wala syakwa. Saya itu kamaliatus sifat yang sempurna, kata Allah. Kamu kok ngeroweng terus, kamu kok protes dengan saya. Maka dengan demikian, Bapak Ibu dan Saudara, itu tidak boleh. Fahadha kada, ya, sa'naka fil ilm ghaib falima tasqutu qada'i alaika. Demikian inilah telah tampak perihal dirimu dalam hal gaibmu. Lalu mengapa engkau marah dengan keputusan itu? Saya itu yang menentukan mau apa saya, kata Allah. Kamu kok protes? Maka dengan demikian, aturitu an ughaira dunya li ajlika. Apakah engkau menghendaki aku merubah dunia itu untuk kepentinganmu? Apakah memang engkau itu dunia itu hanya sekedar tujuanmu? Bukankah tujuanmu itu untuk menyembahku? Kamu kok malah protes
disuruh pergi ke kota X malah pindah ke kota Y, disuruh mempersiapkan untuk di akhirat, tapi mampirlah di dunia, kok malah hidup di dunia dengan bengah-bengahan dan sehingga lupa kepada akhirat. Kira-kira seperti itu, ya. Am abdilar lauhal mahfud bisa babika. Apakah saya harus merubah keputusan saya yang sudah saya catat di lauh mahfud untuk kepentinganmu, untuk kebutuhanmu? Ya, kira-kira gitu. Fa'uk dia turidu dunama uridun, hingga aku apakah harus membuat keputusanku hanya ingin merubah hanya ingin karena keinginanmu, wa yakunu ma tuhibbu dunama yuhibbu, dan mewujudkan apa yang engkau inginkan, ya, padahal aku sudah menentukan kamu seperti itu, ya, seperti itu. Fa bi'izzati khalaftala intalas laja hadzal sadqa, maka dengan izzah kemuliaan khalafta aku bersumpah, la in ladas laja, jika engkau terus bergolak wahai manusia, wahai nabi itu, wahai kita semua, hadza fitratka, dan hatimu tetap tidak ikhlas kepadaku dengan keputusanku, marrotan ukhra, sekali lagi kamu protes kepadaku, kata Allah, termasuk kepada kita. Kalau kita protes terhadap keputusan Allah, apa? Las lubanaka tawaban nubuah, maka cabut dirimu dari kenabianmu. Kira-kira kalau itu nabi. Kalau kita, saya akan cabut keberkahanmu, keberkahanku untukku, wala urinidhanna kenar, ya, wala ubali, maka aku akan pastikan mendatangkan darimu itu ke neraka. Wala ubali, dan saya tidak peduli dengan kamu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini satu cerita yang benar adanya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kita semua sukanya ngerowek, protes kepada Allah, maka dengan demikian balasannya adalah apa? Balasannya adalah kita akan menjadikan hidup kita tidak tenang, dan Allah akan justru melahirkan kemarahan dan akan mendapatkan azab kepada kita. Nah, dari seperti ini, maka kami akan menyampaikan dua. Yang pertama, kalau berdoa itu sebaiknya bermunajat. Jangan langsung nembak. Maka dengan demikian, mengeluh kepada Allah itu boleh, tapi jangan protes. Mengeluh yang mahmudah, yang baik adalah begini. Ya Allah, saya punya anak, ingin sekolah kuliah. Engkau maha kaya ya Allah, berikan bukti saya untuk menyekolahkan anak saya. Nah, ini tidak protes, tapi memohon kepada Allah dengan cara munajat yang baik. Kalau protes contohnya begini, ya Allah, saya itu sudah kerja banting tulang siang malam, engkau ya Allah kok hanya memberi rezeki saya. Nah, ini berarti Anda melakukan namanya iktirad. Anda protes, Anda mengeluh dalam arti madmumah, dan itu tidak diperkenankan oleh Allah. Berarti Anda, kita semua itu tidak dalam posisi ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bapak sekalian, bedakan mengeluh dalam arti munajat dan mengeluh dalam arti protes. Kalau protes tidak diperkenankan, kalau bermunajat mengurai dosa saya, ya Allah, saya itu dosa saya banyak ya Allah, faghfirli, ampun ya Allah, ya Allah, Engkau maha kaya, aghnini, katakan saya ya Allah, itu boleh, ya. Aina soali ya Allah, Engkau maha pemberi, berikanlah apa yang Engkau ridhokan kepada saya, itu boleh. Ya Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Terhadap cerita seperti itu, maka Imam Ghazali mengatakan, fal yastami'a ila hadis siyasatal azimah wal watilha ila
ma'a ambiyaihi wa asfiyaihi. Maka orang yang berakal hendaknya mendengar siasat yang besar dan ancaman yang menakutkan dari kemurkaan Allah terhadap cerita Nabi tersebut, padahal itu adalah manusia pilihan. Fakaifa ma'a ghairihi. Lalu bagaimana dengan kita yang orangnya suka ngeluh, orangnya ibadah juga tidak terep, bahasa Tulungagung tidak tertib. Loh, kok tiap hari ngeluh terus? Kira-kira seperti itu. Summastami'a qaulu azza wa jalla, maka dengan demikian kita hendaknya merenungkan firman Allah, la intal talas la jahada fi sadrika maratan ukhra, jika bergema masalah ini dalam hatimu, maka dengan demikian maka lain kali Allah tidak akan menyayangi kita. Fahadha fi hadis nafsi wa turaddu fil qalbi, maka hal ini kemurkaan Allah maka itu akan muncul karena kebimbangan kita terhadap putusan-putusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa biman yasruhu wa yasta'isu wa yaskunu wa yunadi bil wa'il wasyuruh. Maaf, moga-moga ini tidak terjadi di antara kita. Ngeremeng di dalam hati saja tidak boleh. Fakaifa, maka bagaimana dengan orang biman yasrohu wa yastaghisu, orang yang teriak-teriak, orang yang minta tolong, mengeluh, wa yaskunu wa yunadi, dan beliau memanggil-manggil dengan kata keras, bil wail wasuruh, dan suruh dengan kata-kata celaka, dengan kata-kata sangat buruk, celaka. Celaka saya ya Allah, kalau engkau tidak tolong. Nah, itu nggak boleh. Ini maka dengan ini yang dikatakan berdoa itu harus tadarruk. Berdoa tidak boleh dengan cara berteriak-teriak. Apalagi mengeluhkan semua masalah. Memohon boleh, tapi mengeluh protes tidak boleh. Maka dengan demikian orang seperti ini adalah protes min rabbihil karimil muhsin, yaitu orang itu protes padahal Allah itu maha pemurah, maha pengasih, dan maha muhsin, maha memiliki kebagusan. Ala ru'usil mala'i wa yattakhidhu lahu a'wanan wa adhaban, kepada seluruh kumpulan para orang-orang makhluk, padahal Allah senantiasa menyiapkan para penolong dan sahabatnya untuk yang lain. Jadi dengan demikian kalau ada orang susah, sesungguhnya Allah bantu. Cuma kadang-kala kita tidak sabar. Karena ketidaksabaran itulah menjadikan kita itu apa? Menjadikan kita itu protes. Wahada liman sakita marotan, maka apabila seperti itu Allah akan memarahi sekali lagi ya kepada orang-orang yang terifa. Fakaifa miman huwa fi syukri Allah Ta'ala jami'il gumuri. Bagaimana kalau kita seumur hidup protes pada Allah, tidak rela apa yang terjadi pada Allah, ya pasti Allah akan lebih marah lagi. Wahada liman syaka ilahi, maka dengan demikian murka Allah akan tertuju kepada orang yang mengeluh tadi. Fakaifa miman syaka ila ghairihi, bagaimana kalau orang yang hidupnya selalu berkeluh kesah pada Allah. Kemudian ditutup oleh Imam Ghazali terhadap dua makna impact dari orang yang menerima apa kodok tadi dengan doa begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa nas'aluhu ayyafu anna wa yaghfir lana su'a'atina wa yusahlihana bi husnin nadharihi innahu arhamar rahimin. Kami berlindung pada Allah dan berbagai kejelekan jiwa, dan kami juga tindakan kami. Allah memaafkan kami dan memberi ampunan kepada kami
terhadap keburukan segala atas tata krama kami. Kadang-kadang kita kan ada keluh kesah. Dan semoga Allah memperbaiki kami dengan sebaik-baik perhatian Allah. Sesungguhnya Allah zat yang maha pengasih, lahai penyayang dibanding dengan orang dan makhluk yang mempunyai belas kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.